Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu selalu kita ingatkan sebagaimana kata orang tua kita, dia banyak ragu, ya nak, dia lamu lupa. Makanya orang-orang tua kita itu sebagai itu hebat. Apa kata beliau? Lupa mainnya, usang-usang di bawah bumi. Jadi tidak boleh suruh orang Allah diwari syukur bersyukur dia tahu tidak. Kita ingatkan. Sudah sering pun diingatkan, masih Allah katakan qalilan ma tashkurun. Coba bayangkan, sakit orang yang bersyukur. Oleh sebabnya kita bicara Allah, ya tidak boleh. Sholat di awal waktu di masjid. Sekarang kita tidak ragu-ragu nyebutnya masjid lagi kan? Tadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang datang duluan sudah bisa dengan melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Ini sholat sunat tahiyatul masjid ibu-ibu tadi. Kalau nak sebelum gua sholat sunat aja ibu apa masuk petang sholat sunat tahiyatul musalah. Fajar. Nggak sebelum gua maksudnya. Alur resmi ke masjid lain gua datang dulu orang lu nazar. Ada di antara kita belum sholat atau tidak sholat. Langsung duduk rugi. Nabi mengatakan hendaklah kamu sholat 2 rakaat sebelum kamu duduk. Jadi sebelum duduk sholat 2 rakaat. Nah, yang biasanya kita masuk sholat kalau orang belum azan itu sholatnya sunat tahiyatul masjid. Tapi karena situasi kondisi statusnya belum masjid, sehingga kawan-kawan sunat tahiyatul masjid Allah bokocena. Tapi secara hukum, setahu ambo, seingat saya, baik yang saya dengar, mudah-mudahan yang saya tanya, ibu-ibu, sekalipun kemarin itu belum resmi masjidnya, enak itu kita masuk ke tempat mushola, itu kita sholat sunat tahiyatul masjid. So kalau ikut status tidak masjid, ibu-ibu yang saya hormati sebelumnya ini, coba bayangkan orang nanti 7 golongan dapat perlindungan, awal tidak dapat perlindungan dah. Karena ikut tidak masjid, itu betulnya. Makanya sebelum ini diresmikan masjid ini, musola ini sudah masjid, kita masuk sholat sunat tahiyatul masjid itu sudah saya kasih tahu sebelumnya. Coba tanyakan sesuai dengan sunnah, coba tanyakan itu. Tapi karena ikual resmi masjid lain kawan-kawan bakal tokat tua tidak di. Salat sunat aku lah pokoknya. Nah, apa bedanya masjid selama kolah masjid juga? Apa bedanya di masjid ini? Kalau dulu masjid yang kalau sudah sholat berjamaah 5 kali sehari semalam sudah didirikan, itu sudah masjid status. Apa bedanya dengan sekarang? Sekarang namanya, kalau secara yang tahu ambo itu masjidnya sudah besar. Kalau saya istilahkan masjid yang besar, raya. Raya itu besar. Ya, itu silakan pengertian kita masing-masing. Apabila lah ada Jumat di sana, itu perbedaannya. Kalau alun itu sudah masjid, kalau ini namanya masjid besar. Artinya Jumatnya sudah ada. Itu aja bedanya. Oleh itu untuk meyakinkan kita, ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah
Jumat kemarin kita sudah resmikan atau sudah diresmikan oleh Bapak Wali Kota atau pejabatnya. Amin. Mudah-mudahan ini kita manfaatkan, kita makmurkan. Siapa yang makmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman. Kalau siapa tidak namun pakai masjid, tidak mau makmurkan masjid, itu terserah. Saya bukan mengatakan orang itu tidak beriman. Cuma dikatakan yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman. Apakah kita termasuk di dalamnya? Silakan aja. Saya tidak mengatakan oh si anu itu tidak beriman, oh kami beriman. Nah, silakan. Allah yang menilai. Tapi yang jelas, kalau orang beriman banyak. Orang beriman diantaranya adalah man kana yu'minu bil akhir falyaqul khairan alyasmut. Orang beriman itu berkata yang baik. Zikir dari sini. Kalimat yang keluar ada kalimat baik. Itu pengantar baru. Sekarang kita lanjutkan, kita sambung ceramah kita minggu yang lalu. Masih ingat judulnya? Nah, kan ini kan datang minggu petang baru kan. Nah, itulah namanya kita manusia. Banyak ragu dalam mau. Seminggu baru katakan judul. Bahkan mau ulang. Judulnya adalah sifat-sifat orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka dalam surga. Sifatnya, perangannya, kebiasaannya, nanya sukunya, nanya sananya. Itu nak kali masuk. Nah, mudah-mudahan kita tentu tak sifat itu tiru dana. Mana landasannya Bapak dan Ibu yang saya hormati? Surat Al-A'raf saya nyambung. Surat Al-A'raf cuma beko lanjutkan beko menjelaskan. Kalau tidak salah satu sudah disampaikan, dua lagi kita sampaikan pagi ini. Kalau tidak bisa satu lagi juga. Saya tidak mau ceramah itu panjang-panjang Ibu. Cukup lebih kurang 20 menit sih. Awak juga kata Allah yang dicari akhir, tapi jangan lupakan dunia. Jadi pengaji subuh teh bibot tengah dunia anak kalian tan, cucu nak kalian takan, tapi karajo awak enak. Ibu batahan agak 20 menit. Kalau ada sama kerja kan sama mampu pagi hari Selasa kami mendengar ceramah dulu. Lebih kurang 20 menit kita ini. Nah, dasarnya adalah landasannya surat Al-A'raf ayat 179 yang bunyinya kita ulang, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika mutafilun. Bukan saya katakan, Al-A'raf ayat 100. Kata Allah, akan kami penuhkan isi neraka jahanam itu daripada jin dan manusia. Jin dan manusia yang bagaimana yang akan dimasukkan oleh Allah ke neraka? Sifatnya yang pertama adalah dia punya hati, tetapi hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Berapa banyaknya ayat Allah itu tertulis di dalam Al-Quran? Masih ingat? Kalau dulu supaya mudah dihafalnya, ustaz-ustaz dulu membaca 6.666 ayat. Nah, itu apapun yang mudah dihafal, tidak tahu apa. Cuma yang lebih rajih, yang amba dapatkan terakhir. Ya. Kalau dulu nak lebih rajih, nak lebih kuat, nak lebih sahih, kita ambil, kita yakini. Kalau yang saya terakhir ilmu saya, ada yang mengatakan yang lebih rajih katanya hitungannya 6.236 ayat. Nah itu bukan harga mati, mungkin aja cara menghitungnya berbeda. Kenapa berbeda? Karena ada yang menghitung Bismillah itu termasuk ayat. Itu contoh di Al-Fatihah misalnya. Itu tidak perlu kita ributkan, itu tidak usah kita permasalahkan. Di Al-Fatihah mau dijaharkan silakan,
Mau disirkan silakan, tapi kalau panati harus kare, ibu di Makkah tak aja isuk, astagfirullahaladzim, ndak baca bismillah orang sikodo, tentu bakato hati, ndak kusuk kita sholat. Ini mohon maaf, ada ustad dan fanati ibu nyampai ke Makkah, ibu buya kok, lah pulangnya dari Makkah nyotanya ada muridnya ikut cerita nama dengan, bukan nama gue. Benar atau tidaknya berarti, kalau tidak benar berarti orang menyampaikan itu yang salah tak. Nah, keceknya bertanya muridnya tadi kayak Buya tadi, Buya lapik ke Makkah, apa ibadah di Makkah? Tak selesai ibadah dari sana. Wah, kok itu Buya? Tidak pakai bismillah, ulang senang dulu keceknya. Ada tapaso dan ulang sholat dan balik aja. Masya Allah, na'udzubillah. Kalau sholat seorang marah pahalanya 1. Berjamaah? Berjamaah 27 kali lipat, 27 derajat. Kenapa kita gara-gara tidak ada ilmu kita datang bismillah, syirk dan jahat, nyobain sholat. Coba bayangkan. Padahal ibu-ibu di Mekah di Masjidil Haram itu pahalanya 1000 kali. Kalau di Madinah 1000 kali. 1000 kali wak sholat kok. Kena 1000 kali sekali di Madinah. Kalau di Makkah berapa? Coba bayangkan gara-gara pahala. Akhirnya dek gara-gara waktu nanti istilah karenda. Tadi amboga kares ketik sulang boy di rumah. Supaya jengkol pakai bismillahnya. Ustaz kalau pakai bismillahnya ini tuh. Maka Nabi kadang-kadang terdengar itu kan orang yang dedetam. Itu tidak kita permasalahkan. Sahih, hadisnya kedua-duanya sahih. Bahkan ketiga-tiganya, bahkan yang tidak membaca bismillah pun sama sekali ada hadisnya. Boleh cari. Tapi saya mensirkan bismillah. Kadang-kadang ambil karyan. Nabi pun itu adonan di karyan Nabi. Kadang-kadang juga disirkan. Tapi mana yang banyak memang Nabi lebih banyak mensirkan dalam hadisnya yang kita tahu. Lihat ini. Nah, jadi kita yang pertama orang yang paham dengan Al-Quran itu sudah cukup. Panjang lebar kita sampaikan. Mohon maaf kini iko dan tidak paham awak. Ambil ambil contoh cek dapatkan tentang berpakaian. Lai paham wajah Allah. Allah lagi cekkan surah apa? Al-Ahzab 59. Artinya sejauh bacakan, hai Nabi sampaikanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan kepada wanita musyrik, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Dengan demikian mereka lebih mudah dikenal dan mereka tidak akan diganggu. Surah Al-A'raf 59. Siapa di antara kita yang berpakaian sesuai dengan saat ini? Tapi tidak, malah tidak. Karena apa? Ada isu kalau pakaian seperti itu pakaian orang sesat, aliran sesat. Bahkan orang pakai cadar, pakai celana hantu. Ini berdasarkan ayat tadi, ibu hendaklah mengulurkan jiwa ke seluruh tubuhnya. Makanya berdasarkan ayat tadi ditutup sadonyo. Bangko itu kalau wapat usigot tadi kalau tidak pakai cadar itu masih tampak rancak kami awan itu. Kalau nyoba jalan seorang dikhawatirkan ibu-ibu di Makkah itu diperkosa oleh orang dan lain sebagainya. Itunya kalau dipakai itu tidak tahu rancak tak rancak. Tidak tahunya kayak itu, nak kerang kayak tak itu ini. Makanya orang kalau pakai jadar kan nak jaga durang dah. Kalian kecenan tu sih. Bapak dan Ibu. Tapi secara hukum sedunia ulama mengatakan cadar itu tidak wajib. Tidak wajib. Maka istri pun pakai cadar dan ambo dah kalau cadar udah suruh ambo angkat tangan ambo kecil gini ambo. Ini mohon maaf Bapak dan Ibu. Khawatir dia apa cadar? Cadar itu di waktu berpakaian ihram pergi ke Makkah, kalau itu wajib harus pakai cadar boleh. Tapi enggak. Orang yang pakai cadar di waktu dia melakukan
tawaf di waktu dia ihram atau syar'i cadarnya dibuka. Nah, jadi budi hawan tidak pakai cadar itu. Kok camel kok kalau Mas Haji berapa cadar lo sih kok. Tapi kalau ada orang yang bercadar rancak itu adalah lebih tertutupnya dari dosa. Kalau inyo mona cantik ibu tidak ada orang yang berdosa mencari inyo oleh ibu. Nah, terhindar dia dosa orang lain daripada dia dosa. Anja bagus saya kasih tahu ini, mana tahu nanti timbul fitnah di masyarakat. Kau masjid udah macadar dan gue durang kau itu kok kare-karenya yo atu namanya tuh siapa man radiba an sunnati falaisa bini. Barang siapa yang tak suka dengan sunnahku dia tidak umatku, nak kadiakui umat Nabi Muhammad ini. Bayo enggak? Jadi ibu hati-hati mengecek itu maka kata orang tua-tua, oh mengecek palero lidah. Mulutmu adalah harimau, mu akan menerkam kepalamu. Nah, kita baca selanjutnya. Siapa orang yang sifat orang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam adalah dia punya mata tetapi matanya tidak dilihat tentang kekuasaannya Allah. Wacanikan matu aku yang dibuat alam takambang jadi guru. Coba lihat langit yang tidak pakai tiang, siapa yang membuat? Allah. Membuktikan bahwa Allah itu maha besar, Allah itu menciptakan semua yang ada di langit dan di bumi, di antara keduanya, semua ini Allah ciptakan. Benar tak? Begitu besarnya Allah itu. Orang tu tidak ada ibadah. Apakah itu kekuasaan Allah yang menurunkan hujan dari langit, yang apakah gunung-gunung yang ada, coba lihat berapa indahnya, siapa yang buat? Allah semuanya. Tapi bagi orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, mereka itu tidak jadikan itu untuk taat kepada Allah. Inilah orang-orang yang akan dimasukkan. Termasuk diantaranya nanti bisa kita bawa pulang. Matu aku dikenakan tentang kuasa Allah. Kenapa menceli raidi lalu? Nah kan? Menceli ramati? Di ramatiku sama matinya ramatiku adanya bantunya? Enggak. Ada yang matinya husnul khotimah, ada yang matinya sul khotimah. Saya mendapatkan informasi benar atau tidak, dan yang langsung ada dari saya, ada yang tidak langsung. Orang sino mati juga ada sebagai sadonya. Kalau nyoka mati dimasukkan ke dalam kamar, ibu-ibu jadi giring-giring di tangannya, giring-giring di kakinya. Saya dapatkan informasi seperti itu. Benar atau tidak saya tidak menyaksikan. Aku no giring-giring tadi ibu, untuk supaya nyo tahu kalau giring-giring kau masih bunyi giring-giring kau tadi, kalau bunyinya mana nyo dalam keadaan sakratul maut. Bakok nyo letakkan dalam kamar, indah sampai hati tidak kalau dia mencari do takah ayam badabih. Taraga warna mati begitu. Makanya ada sebagian orang Cina itu tidak tahu dia menyaksikan, maka dimasukkan ke dalam kamar dikasih giring-giringan tangan dan kaki. Kalau baikolah diam itu tidak babunyi oleh mana dokan nyola mati baru diurus jenazah. Dan alhamdulillah ini bukan kuria waleh kan. Nah dolang ngecen ustaz tu membangga-banggakan diri. Yusabu nyoba karena begini fitnah sih. Amo boleh, tidak ada. Kau mohon maaf. Amo di waktu di Vietnam, ibu-ibu di situ tuh orang komunis. Namanya komunis sosialis Vietnam. Ya nak. Tapi walaupun dia komunis, ibu-ibu, kalau secara umumnya Islam dipraktekkan Cina. Nyunda orang Islam, nyo komunis. Tapi ada sebagian perbuatannya, contohnya ibu-ibu, mohon maaf bukan menyindir yang kemarin. Di situ tidak ada istilah kalambeko dan nyodo. Kalau jam 7, jam 8, jam 8. Datang tidak datang pejabat, nah itu dimulainya. Orang komunis mah takut kini tidak tahu kok deh.
Ada awak batugu pajabai gua sepeda tani, kau mohon maaf aja kecil lo mau salah be. Budaya awak pula salah begitu. Awak Islam, Islam kau tepat janji. Nanti dirapi akan sampaikan. Nah, jadi makanya ibu, kita adalah dia. Kecilnya dia mau buat murid ambo nambah laki. Kenapa kami orang Vietnam ini matinya susah? Itu bahasa awak. Saya bilang kamu tidak bertuhan, kamu komunis. Kalau kami orang Islam yang taat itu matinya bagus. Dilipet tangannya itu, senyum di wajah, layang silayang pandang, sugi-sugi pagaran bani. Aku tandonya uraman sembahyang. Itu bahasa lamu. Kalau bahasa sunahnya nak sembahyang, sholat. Sholat, jangan sabutnya sembahyang lain. Tapi di nalamu kok, kaji nalamu kok, atau nalamu mau sabutnya kan? Dan kecil jatuh orang sunahnya sembahyang itu kecilnya. Ambo alih balik ya. Barasa orang dulu ngecekan layang silayang apa? Akan layang silayang panas sugi-sugi pagaran pani atan dojo orang sembahyang artinya suci. Mongkonya berasi. Itunan awak orang Islam cali. Dia mau sanang nama cali ustaz tu mati. Elo mati ya takal lalu. Kenapa nangat? Apa yang tidak ustaz tu? Deuni tu bopai bata mencari yang meninggal. Senyum sedih wajah. Siatu hati berasi. Orang kalau hati berasi kalau mati nyum bingung berasi aja. Tapi walaupun nyo sholat ibu lah sulah kan yang ada sholat anak. Piatiku indahnya berasi dia buat matinya tetap tak berasi betul. Nah, jadi oleh situ ibu kita usahakan ba'a dilayih baik itu dibatin. Dilayih ba'a dilayih baik itu dibatin. Nah, kita jadikan itu maka hadis Nabi mengatakan kafa bil mu'isah. Jadikanlah kematian itu merupakan nasihat. Dengan kematian seperti tadi dua acari amat tua awak ingin matinya husnul khotimah. Ibu satu itu saja kita tambah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita bukan maksud yang lain, tapi kita hendaknya membersihkan diri kita, baik hubungan kita dengan Allah dan hubungan kepada manusia. Salah berdosa ya Allah kita mengampun, dosa je manusia kita minta maaf. Masya Allah Bapak dan Ibu, boleh kecil berang batang tenang, boleh berang nak salah, boleh berang, nak tidak salah, nak tahu berang itu. Ambo minta maaf. Kalau nyo dandam jambut itu terserah minta. Cuma ambo ingin amar ma'ruf nahi munkar, meletakkan suatu pada tauhid. Kalau ada yang saya sampaikan yang bertentangan dengan Al-Quran dengan Sunnah, tolong agi tahu ambo secara baik. Dan kalau ada yang ambo lakukan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dengan Sunnah, apalagi yang berhubungan dengan ibadah, tolong kasih nasihat saya, tolong ingatkan saya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, ucapan kita, perbuatan kita benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Orang itulah yang dijamin oleh Allah selamat di dunia, selamat di akhirat. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Ibu lebih kurang 20 menit kita ceramah.